Baru nanti setelah pembelajaran selesai, kalian bisa membuang sampah tersebut ke dalam tempat sampah masing-masing. Apakah kalian sudah paham? Paham, Ibu. Semuanya sudah rapikah, sudah bersihkah, dan kalian siap memulai pembelajaran? Iya, Ibu. Baik, kepada ketua kelas silakan untuk memulai pembelajaran dengan berdoa. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baik kita memulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali. Sekarang kita akan belajar mengenai apa? Sistem pernapasan. Nah, Ibu akan menunjukkan sebuah percobaan sederhana dengan balon. Kira-kira kalau misalnya balon ini ditiup, apa yang akan terjadi? Balon terbang, Bu. Oke, benar sekali. Adakah yang mau membantu Ibu untuk mempelajari balon ini? Oke, silakan maju. Ini Putri, balonnya. Silakan kamu tiup berapa kali? 2 kali saja. Lalu kemudian teman-teman yang lain memperhatikan Putri saat meniup balon. Baik, Ibu. Ya, perhatikan teman-teman semuanya. Apa yang terjadi pada balon tersebut saat Putri meniup balon? Balonnya, Ya, silakan Amel. balonnya mengembang, Bu. Oke, kira-kira kenapa ya balonnya bisa mengembang? Karena terisi udara, Bu. Oke, benar sekali. Baik, Putri, silakan. Nah, benar sekali bahwasannya ketika udara tersebut ditiupkan oleh Putri ke dalam balon, maka balon tersebut akan mengembang. Nah, kira-kira tahu nggak sih kalian sebenarnya kalau misalnya di dalam tubuh kita itu ada loh organ-organ yang mekanismenya itu mirip seperti balon tersebut. Kira-kira organ itu organ apa ya? Paru-paru, Bu. Benar, Putri, itu adalah organ paru-paru. Nah, organ paru-paru itu ketika kita bernafas, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru, lalu kemudian paru-paru tersebut akan mengembang. Dan sebaliknya, seperti balon juga, ketika udara keluar dari paru-paru, maka paru-paru akan menepis. Oke. Selanjutnya, Ibu mau kalian tarik nafas dalam hitungan 3. Kalian boleh tarik nafas. 1, 2, 3 tarik nafas, kemudian hembuskan. Nah, apa yang terjadi setelah kalian melakukan tarik nafas dan menghembuskan nafas tersebut? Apa yang kalian rasakan? Segar, Bu. Kira-kira kenapa kalian bisa merasakan rasa segar itu? Karena apa yang masuk ke dalam tubuh? Oksigen, Bu. Oh iya, betul sekali, Bi. Nah, kira-kira kenapa ya kalau misalnya kita bernafas itu kita merasa segar? Nah, berarti kan tandanya proses bernafas itu sangat penting kan untuk kita. Nah, Ibu mau kalian masing-masing berdiskusi dengan teman sebangku kalian mengenai mengapa sih bernafas itu sangat penting untuk tubuh kita semua. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 2 menit mulai dari sekarang. Baik, Ibu. Oke, waktunya telah habis. Ibu akan menunjuk secara random kalau misalnya mengenai pertanyaan tersebut. Ibu mau Dwi menjawab pertanyaan Ibu? Jadi untuk mendapatkan oksigen, Bu. Ya, kenapa? Boleh ulangi?
kira-kira di layar ini kalian melihat gambar apa? Saya Bu. Ya, silakan Sherly. Gambar Sepertinya dia lelah Bu. gambar siswa yang lelah. Siswa yang lelah. Lelah kenapa? Saya Bu. Ya. Kayaknya dia habis berlari deh. Oh iya, benar sekali. Kalau misalnya dia lelah karena berlari, kira-kira dari mimik wajahnya dia kelihatan seperti apa nih? Saya Bu. Ya, Sepertinya dia kecapean deh Bu. kecapean. Kecapean tandanya seperti apa dia kecapean? Saya Bu. Ya, Dia membutuhkan oksigen ya Bu. ya betul sekali. Nah, pada gambar ini kan terlihat anak-anak yang dia sedang habis lari, kemudian dia kecapean dan dia terlihat ngos-ngosan karena dia membutuhkan oksigen untuk melakukan aktivitas berlari. Ya, betul sekali. Nah, jadi kan si siswa ini dia berlari. Nah, berlari itu kan membutuhkan energi yang sangat banyak. Nah, energi yang sangat banyak itu dihasilkan dari oksigen sehingga dia membutuhkan oksigen yang sangat banyak untuk supaya dia bisa bernafas lebih stabil dan tubuhnya bisa sehat. Oke, setelah kita melihat gambar ini, kira-kira kalian pernah nggak sih merasakan hal yang sama seperti anak di gambar ini? Nah, pernah. Nah, apakah yang kalian rasakan sama seperti mereka? Saya merasakan hal yang sama Bu. Jadi Oke. saya merasakan kalau nafas saya itu jadi lebih cepat. Ya, benar sekali. Jawabannya sangat tepat ya. Biasanya kalau misalnya kita melakukan aktivitas yang berat itu pasti membutuhkan banyak energi dan juga oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik, selain Dwi, adakah yang memiliki pendapat lain? Saya Bu. Ya, silakan Amel. Jadi dada saya terasa berdebar-debar lebih cepat gitu Bu. Oke, nah betul. Nah, dada terasa berdebar-debar lebih cepat itu karena kita melakukan aktivitas yang sangat berat sehingga kita jantung itu memompa lebih cepat untuk mendapatkan oksigen tersebut. Nah, balon yang mengembang tadi itu membantu kita membayangkan bagaimana paru-paru bekerja ketika kita bernapas. Nah, namun apakah sistem pernapasan itu yang bekerja hanya paru-paru? Bagaimana udara tersebut dapat masuk ke dalam tubuh? Kan nggak mungkin nggak masuk ke paru. Dan apa yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan pada tubuh manusia. Oke, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sistem pernapasan, kemudian mengidentifikasi organ-organ pernapasan, selanjutnya menjelaskan proses pernapasan pada manusia, dan yang terakhir yaitu mengetahui gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, kalau kalian sudah memahami keempat tujuan pembelajaran ini, kalian bisa tahu kenapa kalian bisa merasakan dada berdebar-debar, dada sesak saat lari, dan bagaimana cara menjaganya. Oke, Ibu akan kembali menayangkan materi dan gambar pada PPT untuk menambah pengetahuan kalian mengenai sistem pernapasan. Materinya yaitu tentang sistem pernapasan bagi tubuh manusia. Yang pertama dari pengertian sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil alih oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, kemudian di sini terdapat organ pernapasan. Tadi kan sudah kita analogikan udara
lagi masuk ke bronkus, kemudian bronkiolus, barulah masuk ke paru-paru. Oke. Ini merupakan urutan dari mekanisme sistem pernapasan. Nah, yang pertama itu dari hidung, trachea, bronkus, bronkiolus, paru. Nah, kira-kira kalau misalnya urutan tersebut kebalik-balik, boleh nggak ya? Tidak boleh, Bu. Kenapa nggak boleh? Karena nanti fungsinya jadi berbeda, Bu. Karena mereka sudah punya fungsinya masing-masing, Bu. Ya, tepat sekali Tania, bahwasannya kalau misalnya kita mengurutkan sistem organ sistem pernapasan itu tidak boleh terbalik-balik ya. Kalau misalnya terbalik-balik, maka sistem pernapasan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah fungsi organ pernapasan. Setiap organ pernapasan memiliki fungsi khusus seperti hidung yang untuk menyaring udara, kemudian trachea sebagai saluran udara, dan paru-paru sebagai tempat terjadinya pertukaran gas oleh alveoli. Nah, selanjutnya yaitu proses pernapasan. Nah, selain dari urutan-urutan organ pernapasan tadi, ada loh proses pernapasan pada sistem pernapasan manusia. Nah, proses pernapasan itu meliputi inspirasi, yaitu masuknya udara ke dalam tubuh, dan juga ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari tubuh yang terjadi secara terus-menerus. Nah, ibu akan menganalogikannya kembali menggunakan balon tadi. Nah, kita anggap sebagai balon ini adalah paru-paru. Ketika kita bernafas atau menghirup udara, maka paru-paru tersebut akan mengembang seperti kita meniup balon dan udara masuk ke balon. Nah, ini kita anggap paru-paru pada saat inspirasi. Ketika ekspirasi, otomatis kan oksigen di dalam paru-paru itu keluar, maka balon akan mengempis. Nah, begitu juga dalam paru-paru, maka paru-paru akan mengempis. Apakah sampai sini kalian sudah paham mengenai proses mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi? Oke, kalau sudah selesai, adakah yang mau menjelaskan kembali mengenai inspirasi dan ekspirasi tersebut? Bu. Oke, Bi, silakan. Jadi inspirasi itu proses masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan kalau ekspirasi itu proses keluarnya udara dari paru-paru, Bu. Ya, jawaban yang sangat benar sekali, Dwi. Beri tepuk tangan untuk Dwi. Oke, berarti kalian sudah sampai pemahamannya sudah sampai proses pernapasan ya. Selanjutnya kita adalah pada materi gangguan pernapasan. Nah, paru-paru itu dapat terjadi gangguan. Nah, terjadi gangguan itu ada penyakit, beberapa penyakit diantaranya yaitu asma, influenza, bronkitis, dan sebagainya. Nah, untuk kita memahami penyakit-penyakit tersebut, maka kalian akan melakukan diskusi singkat menggunakan LKPD. Terbagi menjadi ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1 dan juga kelompok 2. Kelompok 1 yaitu di sebelah kiri ibu dan kelompok 2 di sebelah kanan ibu. Kelompok 1 yaitu Nabila, Putri, kemudian Devira, dan juga Amel. Dan yang kedua yaitu Sherly, Frida, Tania, dan juga Dwi. Silakan kalian menuju kelompok kalian masing-masing. Dari Bu. Belum ya, Bu? Belum, Bu. Baik, untuk memulai sesi diskusi ini, Ibu akan membagikan dua LKPD untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini LKPD untuk kelompok 1, ini LKPD kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 itu akan menganalisis mengenai penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Dan untuk kelompok 2 itu adalah penyakit asma. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas, Bu. Bu. Nah, sebelum
Dan yang kedua, kalian silahkan membaca informasi yang terdapat dalam LKPD, kemudian mengisi identitas seperti nama dan juga absen pada kolom identitas yang ada di LKPD. Selanjutnya kemudian kalian diskusikan dan tuliskan jawaban tersebut pada LKPD mengenai yang pertama yaitu poin-poinnya ada pengertian penyakit. Kemudian yang kedua yaitu penyebab dari penyakitnya. Kemudian yang ketiga yaitu gejala yang ditimbulkan, ciri-cirinya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu cara mencegahnya seperti apa. Pengerjaan LKPD Ibu beri waktu selama 20 menit dan diskusi bisa kalian mulai dari sekarang. Ibu. Waktu tersisa 5 menit lagi, kalian coba menyelesaikan LKPD-nya ya. Baik, baik anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Ya, kalau keluar. Ya, Ibu. Baik, karena waktu diskusi telah selesai, kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, benar ya, Bu. Oke, sesi presentasi, kemudian selanjutnya itu sesi tanya jawab. Sebelum presentasi dimulai, Ibu akan menyampaikan beberapa aturan. Pertama, saat ada kelompok yang sedang presentasi, kelompok lain harus memperhatikan dan tidak berbicara sendiri. Kedua, jika kalian ingin bertanya, memberikan pendapat ataupun menyanggah jawaban kelompok yang sedang presentasi, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu dan menunggu dipersilakan oleh moderator untuk menjawab. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai pendapat teman. Apakah semuanya paham? Paham, Ibu. Baik, untuk hari ini yang mempresentasikan adalah kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit ISPA. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amalia sebagai moderator, lalu ada rekan-rekan saya, Nabila sebagai presentator pertama, Gevira presentator kedua, serta Putri sebagai presentator ketiga. Untuk hasil diskusi kami yang pertama akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila atas penyampaiannya. Berikutnya akan disampaikan oleh Gevira. Kepada Gevira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada gejala dari ISPA, antara lain yaitu batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan juga sesak nafas. Seperti yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima
kita bahwasanya dapat mengetahui berbagai gangguan pada sistem pernapasan dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam memperoleh oksigen. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan sistem pernapasan dengan menerapkan pola hidup sehat, menghindari asap rokok, dan juga menghindari polusi udara. Jadi menjaga sistem kesehatan itu, sistem pernapasan itu tidak hanya saat sakit, tapi juga harus dilakukan setiap hari agar organ pernapasan kita tetap berfungsi dengan baik. Sebelum kita akhiri, Ibu mau dengar kata dari kalian yang paling kalian ingat mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira apa itu? Oksigenasi. Iya, benar sekali. Wah, banyak juga ya yang kalian ingat mengenai pembelajaran hari ini. Nah, di sini kira-kira siapa yang sekarang mau mencoba menyimpulkan? Ya, silakan Gevira. Jadi kesimpulannya itu, menurut saya sistem pernapasan adalah proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Bagus sekali, sudah tepat dan juga singkat jawabannya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari. Maka dengan itu, kalian akan mengerjakan kuis atau post test yang ada pada layar. Nah, kalian bisa membuka handphone kalian sekarang, kemudian men-scan barcode tersebut. Apakah ada kendala dalam men-scan? Tidak, Ibu. Semuanya sudah masuk dalam website? Sudah. Oke, jika sudah berhasil masuk, silakan langsung mengerjakan post test tersebut secara mandiri ya, masing-masing jangan mencontek. Baca setiap soal dengan teliti sebelum menjawab. Waktu pengerjaan adalah 5 menit. Kalian mulai dari sekarang. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai kalian mengerjakan? Oke. Pastikan jawaban kalian sudah terkirim, kemudian submit dengan benar. Terima kasih semuanya atas kerjasama kalian dalam pembelajaran pada kali ini. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai sistem pernapasan, Ibu telah memberikan tugas pada Google Classroom. Kalian dapat melihat tugas tersebut pada Google Classroom dan deadline tugas tersebut adalah 4 hari dari sekarang. Silakan kalian cek Google Classroom tersebut masing-masing. Nah, Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian selama pembelajaran hari ini, baik saat berdiskusi, menjawab pertanyaan maupun saat presentasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa